Halo semuanya, perkenalkan saya Steven Timotius dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang jaringan epitel pada hewan. Disimak videonya ya. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun sel terikat oleh zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Fungsi dari jaringan epitel pada hewan. Yang pertama, transportasi, yaitu mengangkut zat-zat antar jaringan dan antar anggota. Yang kedua, absorpsi, yaitu menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, proteksi, yaitu melindungi jaringan di bawahnya. Yang keempat, sekresi, yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Yang kelima, ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme air, CO2, dan mineral. Dan yang terakhir, eksteroreseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Berdasarkan letaknya. Yang pertama, epitelium, yaitu jaringan epitel yang melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh. Yang kedua, mesotelium, yaitu jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh. Yang ketiga, endotelium, yaitu jaringan epitel yang membatasi organ tubuh. Selanjutnya, jaringan epitel pada hewan berdasarkan struktur dan fungsinya. Pertama, epitel kelenjar. Terdapat sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair atau sekret. Pada umumnya, berfungsi sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Yang kedua, epitel penutup. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam saluran pada tubuh. Epitel kelenjar dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelenjar eksorin. Mempunyai saluran untuk menyalurkan hasil sekresinya berupa keringat, enzim, dan air ludah. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler atau sel goblet pada usus halus dan saluran pernapasan, dan multiseluler, kelenjar susu, kelenjar keringat. Yang kedua yaitu kelenjar endokrin, kelenjar yang mempunyai sel-sel sekresi yang khas dan tidak mempunyai saluran. Disebut juga kelenjar buntu karena sekret yang dihasilkan langsung masuk ke cairan jaringan dan ke pembuluh darah. Sekret yang dihasilkan disebut hormon, contohnya kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan adrenal. Jaringan epitel pada hewan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, pipi. Tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipi seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Yang kedua, kubus. Tersusun dari sel-sel berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Yang ketiga, silindris. Tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal, memanjang, atau silinder. Inti selnya berbentuk pipi memanjang. Jaringan epitel pada hewan berdasarkan jumlah lapisannya. Yang pertama, epitel simplex, diantaranya pipi selapis, kubus selapis, silindris selapis, dan yang terakhir silindris selapis bersilia. Yang kedua, epitel kompleks, diantaranya pipi berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan yang terakhir transisional. Mari kita bahas tentang epitel simplex. Yang pertama ada pipi selapis. Seluruh sel terletak di antara membran basal. Terdapat pada alveolus, endotelium, mesotelium, pleura, lapisan kapsul Bowman, lengkung Henle, selaput perut, dan selaput jantung. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Yang kedua, kubus lapis. Terdapat pada tubulus proksimal dan distal pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, dan lensa mata. Berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Yang ketiga, ada silindris lapis. Di antara selnya terdapat sel goblet, terdapat pada epitel lambung, usus halus, dan saluran pencernaan lainnya. Berfungsi sebagai proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Yang keempat, silindris berselapis bersilia. Terdapat pada uterus, saluran uterus, vas deferens, dan bronkus intrapulmoner. Berfungsi sebagai penghasil muncus dan getaran silia untuk menangkap benda asing yang masuk. Epitel kompleks. Yang pertama, pipi berlapis. Disusun oleh lebih dari satu sel yang rapat. Terdapat pada jaringan kulit, vagina, rongga mulut, anus, dan kornea mata. Berfungsi sebagai proteksi. Yang kedua, kubus berlapis. Terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Berfungsi sebagai proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Yang ketiga, silindris berlapis. Tersusun atas sel-sel dengan lapisan
Yang ketiga, silindris berlapis. Tersusun atas sel-sel dengan lapisan basal yang relatif pendek dan berbentuk polihedral tak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Berfungsi sebagai proteksi dan sekresi. Yang keempat, ada transisional. Tersusun atas sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan aktivitasnya. Terdapat pada organ yang bisa mengalami peregangan seperti ureter, vesica urinaria, pelvis, renalis, dan uretra. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang jaringan epitel pada hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.